kita udah berhasil nih, bikin sebuah mesin AI yang pinter banget. Tapi, ada satu masalah besar. Mesin ini ternyata terperangkap. Saat ini, satu-satunya yang bisa ngobrol sama AI kita ya cuma programmer. Itu pun lewat layar terminal yang hitam putih dan kaku. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita membebaskan AI ini dari penjara digitalnya supaya bisa dipakai sama semua orang? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Saya asisten Muhammad Ishak. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan sebuah transformasi yang sangat penting. Mengubah script Python kita yang sederhana menjadi sebuah layanan independen yang bisa diakses oleh aplikasi apapun, dimanapun. Masalah utamanya yaitu tadi, AI kita terisolasi. Sebuah program yang cuma bisa jalan di terminal itu, ya bukan produk yang siap pakai kan? Supaya AI ini benar-benar berguna, kita harus masuk ke dunianya back-end engineering. Coba bayangin gini deh, back-end kita itu ngomongnya pakai bahasa Python. Sementara front-end, misalnya website, ngomongnya pakai JavaScript. Mereka itu udah kayak dua orang dari negara yang berbeda. Nggak bakal nyambung satu sama lain. Jelas kan? Kita butuh sebuah jembatan komunikasi. Dan jembatan itu adalah API. Inilah bahasa universal yang memungkinkan berbagai macam sistem software yang berbeda untuk saling ngobrol dan tukar-menukar data. Anggap aja REST API itu kayak seorang penerjemah diplomatik yang super canggih. Daripada maksa Python atau JavaScript yang harus ngalah, mereka setuju untuk komunikasi pakai bahasa universal yang sederhana, format teks yang namanya JSON. Di dunia rekayasa modern, kita udah nggak lagi bikin satu aplikasi raksasa yang monolitik, nggak. Sebaliknya, kita pecah-pecah jadi layanan-layanan kecil yang independen yang kita sebut microservice. Nah, AI kita ini bakal jadi satu microservice otak. Tugasnya cuma satu, mikir dan ngasih jawaban. Oke, biar lebih gampang lagi dicerna, kita pakai analogi yang sangat sederhana ya, restoran AI. Percaya deh, ini bakal bikin semua konsep yang tadi kedengeran rumit jadi jelas banget. Jadi, di restoran kita ini, koki utamanya adalah mesin AI kita yang jenius. Dapurnya itu server backend, pelanggannya adalah aplikasi frontend. Terus kalau kita jalanin script di terminal, itu sama aja kayak kita nerobos masuk dapur terus teriak-teriak langsung ke kokinya. Kacau banget dan nggak efisien sama sekali. Proses yang benar itu butuh perantara. Pelanggan mesen, terus ada seorang pelayan profesional yang nyatat pesanan itu, nyampein ke koki, dan pas makanannya udah jadi, dia anterin lagi ke pelanggan. Nah, si pelayan inilah perannya akan dimainkan oleh API kita. Jadi, poin krusialnya ini, server fast API yang bakal kita bangun adalah si pelayan yang elegan dan profesional itu. Tugasnya adalah nerima permintaan dari front-end dan nyampeinnya dengan sempurna ke koki AI kita. Cukup dengan teori dan analoginya, sekarang waktunya kita masuk ke bagian praktek. Yuk kita bangun API kita. Pertama-tama, kita siapin dulu peralatannya. Pastikan virtual environment kalian aktif, terus kita install 3 library utama. Fast API, ini kerangka kerja buat bangun API-nya. Lalu UVcorn, ini server ringan buat ngejalaninnya, dan Pydantic, ini buat mastiin data yang masuk formatnya benar. Langkah pertama di kode kita simple banget. Kita buat sebuah instance dari aplikasi FastPAP. Dan yang paling penting, perhatiin deh, kita muat mesin AI-nya di sini, cuma sekali aja di awal. Sebentar lagi kita bakal lihat kenapa ini krusial banget. Selanjutnya, kita definisikan menunya atau struktur datanya pakai Pydantic. Anggap aja Pydantic ini kayak bouncer di pintu masuk. Dia mastiin setiap permintaan yang datang itu formatnya benar. Misalnya, harus ada kolom query, jadi aplikasi kita nggak bakal error gara-gara data yang nggak valid. Nah, ini dia jantung dari API kita. Baris add-up.post/API/chat ini namanya decorator. Anggap aja ini kayak pelang penunjuk jalan yang ngasih tahu server, weh, kalau ada permintaan post yang datang ke alamat /API/chat, langsung panggil fungsi yang ini ya. Fungsi ini kemudian ngambil pertanyaan dari permintaan, ngasih ke mesin AI, terus balikin jawabannya. Oke, sekarang kita bahas satu tips profesional yang sangat penting. Ini adalah praktik terbaik yang misahin antara kode pemula dengan kode yang performanya tinggi. Nah, ini dia bedanya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah memuat model AI di dalam fungsi endpoint. Proses muat model itu bisa makan waktu beberapa detik. Kalau kalian lakuin di situs, setiap kali ada pertanyaan baru, server bakal muat ulang model dari nol, bikin aplikasi jadi lemot banget. Praktek terbaiknya adalah muat modelnya sekali aja pas server pertama kali dinyalain. Oke, API kita udah siap. Sekarang gimana cara kita jalanin dan ngujinya? Yuk kita lihat langkah selanjutnya. Gampang. Tinggal jalanin perintah ini di terminal kalian. Nah, perhatiin deh, terminal kalian nggak akan balik ke prompt biasa. Dia bakal nyangkut di mode mendengarkan.
Persis kayak server web beneran yang lagi siaga nungguin koneksi masuk. Dan ini dia nih, salah satu fitur paling ajaib dari Fast API. Buka browser kalian, terus masuk ke alamat /docs. Fast API secara otomatis bikinin halaman dokumentasi interaktif buat API kalian. Kalian bisa langsung nguji API di sini, nggak perlu nulis satu baris pun kode front-end. Tinggal klik try it out, masukin pertanyaan kalian, terus klik execute. Keren banget kan? Tentu aja, kadang-kadang kita bakal ketemu masalah. Kalau kalian lihat error address already in use, itu artinya port 8000 lagi dipakai. Tinggal ganti aja portnya. Kalau servernya langsung crash pas mulai, cek lagi nama file yang kalian impor. Dan kalau responsnya lambat, tenang, itu normal. Proses AI di CPU memang butuh waktu. Jadi, apa yang udah kita capai? Kita berhasil ngubah skrip Python yang tadinya terisolasi menjadi sebuah microservice. Kita sekarang paham kalau REST API dengan Fast API itu perannya kayak pelayan antara front-end dan koki AI kita. AI kita sekarang udah jadi otak back-end yang mandiri, siap buat dihubungin ke aplikasi manapun. Kita sudah meletakkan fondasi yang kuat. Otak AI kita sekarang punya suara dan siap berbicara dengan dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk menggabungkan semua kepingan ini menjadi satu mahakarya rekayasa perangkat lunak yang utuh dan berfungsi penuh? Teruslah belajar dan bereksperimen. Jangan malas membaca materi yang sudah diberikan dari dosen kalian demi masa depan dan keberlangsungan karir kalian nantinya.